Mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis ta'lim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 464, betul nggih? Yaumul Qisas, betul ya? Yaum al-Qisas atau Yaumul Qisas, hari, yaitu hari pembalasan setimpal. Qisas itu dibalas itu. Banyak hadis yang diriwayatkan mengenai hal ini. Semuanya akan disebutkan terdiri dari satu bab insyaallah ta'ala. Ya, nanti semua akan dipanggil antara yang mendolimi dan yang didolimi. Kalau untuk manusia itu nanti yang mendolimi pahalanya diambil oleh orang yang didolimi sampai pahalanya habis. Begitu pahalanya habis, dosa yang didolimi diambil oleh yang mendolimi. Akhirnya dia bangkrut, orang yang muflis. Itu yang dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda, "O kama qala
Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang, kata para sahabat, yang nggak punya dinar dan dirham. Bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, banyak aneka kebaikannya. Tapi semasa hidup di dunia, dia suka mencaci ini, suka memaki ini, suka menzalimi ini, pokoknya zalim lah. Maka akhirnya orang-orang yang dizalimi itu dipanggil menghadap orang yang menzalimi itu untuk diambil pahalanya orang yang menzalimi itu oleh orang yang dizalimi sampai pahalanya habis. Sampai kemudian yang dizalimi dosanya diambil orang yang menzalimi, akhirnya jadilah orang yang menzalimi itu bangkrut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi sebab kenapa banyak orang baik itu celaka, baik di dunia, tampak baik di dunia maksudnya itu celaka. Orang yang tampaknya baik di dunia itu celaka. Baik sini maksudnya tampaknya ya, bukan sesungguhnya. Itu karena zalimnya pada sesama itu. Karena zalimnya kepada sesama. Waduh Ustaz, mana ada orang yang enggak zalim? Ya, memang semua kita pasti ada potensi berbuat zalim. Namanya manusia pasti itu. Cuman yang terpenting adalah bagaimana kita jangan menjadi orang yang sengaja berbuat zalim. Jadi jangan sengaja jahat itu loh maksud saya itu. Iya. Kayak contoh misalnya dalam bertetangga, berusaha baik. Dahnio, namanya dahnio itu apa dahnio niku? Bahasa Jawanya apa, Bu? Apa mak dahnio itu, Mak? Adapun kok kemudian gitu. Iya. Adapun kok kemudian ternyata kita itu namanya kadang nggak sengaja ya, nggak sengaja apa mengganggu tetangga mungkin ya, namanya juga nggak sengaja. Semoga masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan berusaha menjadi yang baik lah, bahkan berusaha menjadi yang terbaik misalnya gitu ya. Berusaha baik lah. Kalaupun saya tidak mengatakan yang terbaik, malah berusaha menjadi yang baik lah. Wes berusaha, tapi namanya manusia kan. Kadang ada yang pating pecotot, kadang ada ada yang ini, namanya manusia nggih, namanya manusia. Wong kadang wis ngati-ngati sik salah ya kadang. Nah, namanya manusia. Yang penting jangan sengaja zalim. Kalau jadi suami jangan jadi suami yang zalim. Kalau jadi istri jangan jadi istri yang zalim. Kalau jadi anak jangan jadi anak yang zalim. Kalau jadi orang tua jangan jadi orang tua yang zalim. Paling enggak jangan sengaja zalim, itu maksud saya itu. Bahwa kita namanya interaksi dengan sesama kadang masih dinilai kurang saja. Kan teori kebutuhan ya, minta A dikasih A, minta B dikasih B, minta C dikasih minta. Oh, kok nomari ini. Kadang tuntutannya orang tua kepada anak aja melebihi kemampuan anak kadang misalnya. Jadi atau sebaliknya misalnya. Ada anak itu tidak tahu terima kasih sama orang tuanya, padahal orang tuanya udah baik banget. Kenapa? Karena tuntutannya lebih tinggi. Ndono syukuri nyang tuane. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Atau dibalik, ada orang tua itu yang enggak menghargai baktinya anaknya itu. Padahal anaknya udah berbakti itu. Kenapa? Karena tuntutannya itu yang lebih lagi itu. Allahu Akbar. Makanya saya sering sampaikan di sini, kalau ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang senang kepada kita itu sebuah cita-cita yang tidak mungkin. Itu kata para ulama itu gitu. Jadi ridhon nas ghayatun la tudrak. Bikin orang puas sama kita, semua orang puas sama kita itu adalah sebuah cita-cita yang apa namanya yang nggak akan pernah tercapai. Makanya kita itu nggak usah dibuat pusing dengan orang yang nggak suka sama kita. Selama kita jangan zalim loh ya. Kalau kita zalim patut koreksi diri. Selama kita tidak zalim, selama kita udah berusaha baik, paling nggak kita tidak mengganggu orang lain. Kalau masih ada orang yang nggak suka sama kita, jangan diambil pusing itu. Kita ini semakin kita hidup menurut pikiran manusia, semakin kita nggak bebas. Semakin kita hidup menurut pikiran manusia, semakin kita akan terpenjara oleh maunya manusia itu. Wis gak enak kowe ngono iku, wis mending sama Allah aja.
Makanya saya pribadi itu berusaha ngajar ae lah. Sing gak seneng ya babano kono, sing seneng ya ya alhamdulillah ngono ae. Yang penting saya berusaha menyampaikan dengan baik dan benar, gitu aja. Bahwa kemudian baik dan benar menurut yang saya pahami ternyata menurut orang lain dianggap masih kurang benar, masih kurang sesuai dengan harapan mereka. Wes sakarmu kono wes. Gitu tuh. Makanya kan saya ingat nasihat guru-guru saya itu. Lek dadi guru ku sing temenan ikhlas ya. Kalau ngajar itu yang bener-bener ikhlasnya. Karena kalau nggak betul-betul ikhlas itu nuruti omongannya orang, omongannya jamaah, omongannya pengurus masjid, omongannya DKM, omongannya pengurus MTI, Mbak, bisa TBC Ustaz seperti itu. Allahu Akbar. Orang macam-macam loh, Bu. Orang itu macam-macam. Jamaah itu nggih napa? Macam-macam. Kadang ya mau macam-macam barang. Macam batin kok nuruti wong-wong wis gak mari kabeh. Ades. Dan enteke. Makane napa yang penting jangan sengaja zalim nggih. Yang penting jangan sengaja napa? Zalim. Nah, kalau kita sengaja zalim, memang sengaja menzalimi orang lain, nah itu yang bahaya. Itu. Tapi kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesama, bahwa sekali waktu namanya orang, insya Allah tidak masuk dalam kategori yang muflis itu insya Allah. Atau sekarang musim hujan, wis ngati-ngati naik kendaraan wis koyo gak nyeprati wong, wis ngati-ngati. Kadang namanya orang kan lupa. Ya mau gimana lagi? Ya wis piye maning terus wis ngati-ngati. Allah, tapi jangan terus sengaja. Wah ini itu zalim dan sengaja itu jangan. Ngoten nggih, yang penting jangan sengaja napa zalim. Bahwa namanya manusia punya potensi berbuat zalim memang iya. Ingat rumusnya kata Nabi Muhammad, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Anak Adam itu ada potensi bersalah. Sebaik-baiknya bersalah adalah yang mau segera bertaubat. Maka betul kata Syekh Dangdut Romai Rama itu bahwa orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang mau menyadarinya dan memperbaikinya. Itu ya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, jangan dua kali itu. Tapi itu saya nggak setuju itu. Yang istilah keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama dua kali. Itu keledai. Kalau kita manusia bisa lebih parah daripada keledai. Lanjut. Nah kalau nanti ada juga kisos binatang dengan binatang, binatang dengan manusia. Untungnya nggak ada kisos tanaman ya. Untungnya itu. Tidak ada di hadis itu ada kisos binatang dengan manusia, manusia dengan binatang. Harus tobat kalau kita pernah zalim pada binatang, nggih. Kalau kita pernah zalim pada binatang ya harus tobat, minta ampun sama Allah. Enggak harus cari kucingnya, mana kucing dulu yang merasa enggak usah, minta ampun sama Allah aja. Jadi enggak harus misal dulu jangan pernah berbuat zalim sama kucing, boleh kucing nanti, kucing iki. Enggak usah, tobat minta ampun sama Allah, mudah-mudahan nanti tidak dibalas oleh kucing itu. Jadi memang ada hisab nanti. Bahkan dalam satu hadis Sahih Muslim disebutkan di samping kepada manusia yang mana dulu yang suka mengadu domba, yang suka mengadu jangkrik, siapa yang dicari itu nanti itu. Mana dulu yang pernah menyiksa nyamuk dimutilasi, set tangkap. Dicabut kakinya satu. misalnya. Ya kan kita punya masa lalu masing-masing, apalagi masa kecil dulu suka karu-karuan. Tidak yang lalu biar berlalu. Illa maqad salaf. Misal dulu pernah berbuat zalim sama jangkrik, sama kelinci, cari mana kelinci, enggak usah, wis tobat. Tobat aja, tobat minta ampun sama Allah. Yang lalu biar berlalu, terus ke depannya aja ya jangan zalim pada binatang. Itu seperti itu. Terus kalau terkait dengan sama binatang itu ada hadis Sahih Muslim. Nanti kambing yang tak bertanduk dipanggil untuk dan ada kambing yang bertanduk dan kambing yang tak bertanduk itu dipanggil. Yang bertanduk dulu dunia pernah menanduk yang tak bertanduk, maka yang tak bertanduk diberi tanduk disuruh menanduk yang bertanduk itu. Sebagaimana dulu di dunia, ya ujungnya gitu pokoknya. Itu di hadis Sahih Muslim mau kamakal. Singkat kata singkat cerita mereka selesai menjadi debu, menjadi debu, selesai menjadi tanah.
menjadi tanah. Saat itulah orang-orang kafir pada berkata, ya laitani kuntu turaba. Andaikan saya kayak gitu juga, begitu selesai dihisab, jadi apa? Jadi debu. Tapi kata Allah tidak boleh. Ya laitani kuntu turaba. Itu penyesalannya orang-orang kafir nanti. Tapi ya tidak bisa. Manusia harus berproses terus sampai ujungnya kalau nggak surga apa tadi? Neraka. Semoga untuk kita surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Lanjut. Yaumul haqqah, yaitu hari kebenaran nyata. Disebut demikian karena pada hari itu segala perkara menjadi nyata. Demikian kata At-Tabari rahimahullah. Dan ada yang mengatakan disebut al-haqqah karena kiamat benar-benar akan terjadi tanpa diragukan. Dan ada lagi yang mengatakan karena hari itu membuktikan adanya neraka kepada siapapun. Yaumul haqqah, hari kebenaran menjadi dinyatakan lah. Kebenaran itu menjadi nyata. Kalau di dunia ini kebenaran bisa ditutupi, bisa dirubah dan dikesankan menjadi tidak benar, itu bisa di dunia ini. Tapi di akhirat nanti yang benar itu benar, yang salah itu salah, tanpa rekayasa. Karena memang pada saat itu adalah yaumul haqqah, di mana kebenaran itu akan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala senyata-nyatanya. Makanya nanti catatan amal itu dibuka. Ini yang sering saya sampaikan ya. Ada yang dibuka itu kemarin sudah saya ceritakan yang ditutup aibnya ya. Sekarang saya mau cerita yang dibuka seluruh aibnya sehingga semua orang tahu. Semua orang tahu bahwa si fulan ini pernah berbuat begini begitu, tiba itu macam-macam. Dan itu dipersaksikan ke seluruh jagat, ke santero jagat saat itu di mahsyar itu. Dipermalukan betul dia, naudzubillah min syarri dzalik. Inilah yang kemudian ada ulama kita yang berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jangan permalukan hamba, baik di dunia ini terutama di akhirat nanti, bukan karena hamba tapi karena Engkau ya Allah. Kalau di dunia dipermalukan, kita masih, kalau kita punya duit tapi sih, kita bisa sewa. Saya dulu pernah ketemu sama LSM pencitraan. Iya. Saya pernah kenalan dengan seseorang, dia itu kerja di LSM pencitraan, Bu. Istrinya Pak Ferry, siapa nama supir namanya Bu? Istrinya Pak Ferry. Wasni, lali rek. Padahal lihat postingan di Facebooknya, liburan nanti mana wong iki. Tapi bulan madu terus. Singkat kata, singkat cerita, orang itu cerita ke saya gini. Dia sebut beberapa tokoh. Jadi misalnya gini. Misalnya Teh Teni mau nyalon jadi RW karena ingin mengalahkan powernya suaminya yang RT misalnya gitu. misalnya kan Tete ini nggak terkenal di Kemang 3 ini. Supaya terkenal, Tete ini bayar tim pencitraan itu, dibuat kesan bahwa Tete ini orangnya baik, wilayah Kemang 3 dan sekitarnya ini. Saingannya Pak Indra itu nanti. Singkat kata singkat cerita, akhirnya Tete ini dikesankan baik. Masalahnya lagi, Tete ini punya saingan berat, Bu Dokter saingannya misalnya. Maka pakai tim pencitraan itu, dibayar tim itu untuk mengesankan Bu Dokter itu jelek di masyarakatnya. Jadi ada tim begitu itu ada. Iya, itu saya tahu. Dan itu rata-rata yang pakai politisi-politisi itu. Politisi-politisi itu. Nah, orang kalau dipermalukan di dunia ini, dia bisa bayar LSM kayak gitu itu. Ya ada timnya lah, saya nggak sebut namanya. Ada timnya itu nanti awalnya ada pemberitaan jenengan jelek nonton gitu. Dalam hitungan tidak sampai sebulan kali Anda sudah dilupakan. Karena dia punya tim yang menyasar medianya semuanya. Akhirnya mau nih wonong nih. Saya baru tahu itu. Itu ya, dan itu ketemu langsung saya dengan orangnya itu. Ngobrol dengan saya. Saya kerja di LSM pencitraan Ustaz. Jadi dia punya tim nih, untuk turun di lapangan, untuk mengesankan.
Itu dulu kalau bahasa Jawanya itu combe namanya. Combe itu apa? Ya combe itu orang yang bermodalkan cangkem untuk mengesankan orang lain itu baik atau mengesankan orang itu jelek gitu. Oke. Monggo Bu Desi. Depan masih kosong Bu Desi. Pun lanjut. Itu di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak ada itu. Di akhirat tidak ada. Kenapa? Karena semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diketahui. Ditampakkan yang selama ini tidak tampak ditampakkan. Itulah yang kita berharap pada Allah ya. Semoga Allah tutup aib-aib kita. Semoga Allah ampun dan maafkan dosa-dosa kita. Semoga Allah permudah kita saat hisab nanti. Bahkan kita berharap semoga nantinya kita ini masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Tapi Imam Syafi'i punya nasihat yang bagus. Nasihat beliau adalah salah satu yang paling efektif untuk menutup aib itu adalah sifat dermawan. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi salah satu hal yang paling efektif untuk menutup aib itu adalah sifat dermawan. Saya ingat betul itu. Dalam satu diskusi tentang seseorang yang orang ini sangat dermawan orangnya. Suatu saat ada orang yang ngomong jelek tentang dia, itu yang belain banyak. Kenapa? Ya yang merasakan kedermawanannya itu. Itu yang belain itu banyak. Saya terus batin, mungkin ini maksudnya Imam Syafi'i itu mungkin ya. Jadi cara yang paling efektif untuk menutup aib itu adalah, tapi itu di dunia ya. Kalau di akhirat tetap harus tobat itu. Ya, tapi dengan berbagi itu insya Allah juga menghapus dosa juga sih. Itu kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Malik, beliau cerita begini. Kalau Imam Malik ini, beliau bercerita begini. Saya di Madinah itu pernah tahu ada 2 orang kata beliau. Orang yang pertama itu tampak rapi hidupnya itu. Kayak nggak punya aib sama sekali, tertib hidupnya itu. Tapi dia suka membicarakan aib orang lain, suka membahas aib orang lain, sehingga kemudian yang bersangkutan itu dibuka aibnya oleh Allah, sehingga orang semua tahu aibnya. Oh jangan salah loh, gemuk-gemuknya ikan pasti ada durinya, sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Jadi mbok sapi-api serapi-rapinya orang tertib hidupnya itu tetap dia punya aib. Akhirnya Allah buka aibnya. Kata itu yang cerita Imam Malik. Tapi saya juga pernah tahu di Madinah itu orang yang masa lalunya itu warna-warni lah. Banyak aibnya itu di masa lalu itu. Tapi dia tidak suka membicarakan aib orang lain. Dia tidak senang membicarakan aib orang lain. Sehingga begitu dia bertobat, tidak lama setelah itu bahkan orang melupakan aibnya. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah bertobat dengan tobat yang benar-benar. Makanya kan ketika misalnya ada seorang selebgram atau seleb opol saya ngerti di medsos itu melakukan kegiatan yang dia sudah hijrah, udah tobat, udah bagus lah, udah bersuamikan seorang yang berkecimpung di dunia dakwah misalnya. Tapi begitu dia mulai ngomong yang menyerang orang lain, orang sini punya mulut, sana punya mulut kan? Sebagaimana sini punya aib, nggak cuma di sana, sini juga ada aibnya. Makanya hati-hati. Pun semoga Allah tutup aib kita, Allah ampun dosa kita dan Allah maafkan kita semua. Tapi tolong dibedakan ya antara mana aib, mana fitnah, berita bohong. Kalau aib itu memang perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu yang dalam hadis Sahih Bukhari. Kalau Allah tutup aib itu pertanda Allah dah ampun dan maafkan kita. Allah tidak persoalkan kasus kita. Maka jangan dibuka. Kalau dibuka Allah, ya berarti kita telah membatalkan penjagaan Allah gitu. Jadi apa yang Allah tutup jangan dibuka. Loh terus gimana Ustaz kalau kaitan dengan konsultasi kepada ahlinya misalnya? Oh itu beda bab. Ini maksud saya jangan cerita-cerita dengan kebanggaan ke orang lain. Makanya dalam hadis Sahih Muslim, Allah mengampuni hambanya kecuali al-mujahirun. Siapa mujahirun itu? Kata Nabi, orang yang berbuat dosa di malam hari atau kamakal, di siang hari atau di pagi hari. Dia berbuat dosa di malam hari, Allah tutup aibnya. Di siang hari dia cerita-ceritakan, mambungnya aku mari ngapeli tonggo sebelah loh.
Iku ngono. Ndak tanggane maksudnya Pak Raden. Ndak cerita yang wah aneh-aneh bla bla bla. Wis singkat kata singkat cerita itu Allah nggak suka itu. Nah, kecuali yang terlanjur dibuka mungkin kan ada beberapa orang yang oke, masa lalunya udah nggak bisa tutupi, semua orang tahu, maka dia tetap boleh bercerita tapi untuk ngambil pelajaran agar jangan seperti dia. Contoh misalnya dulu ada UJ ya, Ustaz Jafri Al-Bukhari misalnya. Beliau kan masa lalunya siapa yang tidak tahu beliau. Terus beliau kan kemana-mana cerita tentang masa lalunya supaya orang jangan seperti beliau. John Indo, Anton Medan dulu kan banyak ya yang masa lalunya semua orang tahu lah. Terus bercerita begitu supaya jangan seperti beliau. Yang begitu-begitu itu tidak apa-apa. Niatnya untuk ngambil pelajaran. Tapi yang nggak ada yang tahu jangan dicerita-ceritakan. Karena itu membuka aib sendiri itu rugi kita. Jadi yang tadinya sudah Allah tidak persoalkan dosa itu jadi dipersoalkan. Itu kalau aib. Tapi kalau fitnah, berita bohong, itu jangankan kita. Para nabi dan rasul pun dapat kalau itu. Saya ulang ya, kalau berita bohong, fitnah, tuduhan, itu nggak cuma ibu-ibu, nggak cuma saya. Sekelas para nabi dan rasul pun dapat itu. Makanya dalam Islam itu gini sikap kita pertama ya. Panjenengan ada yang ngomong nggak enak tentang jenengan ya. Oh, apa iku? Oh, apa macam-macam namanya orang ya. Ya biasanya kalau ngomong kan mulutnya agak maju beberapa senti. Misalnya ini misalnya. Terus begitu ngomong itu tentang kita, coba kita buat cermin. Bener nggak ya? Kalau ternyata kita tidak pernah berbuat, oh ini jenis fitnah itu tadi. Ya ini tidak cuma saya kalau ini, sekelas Nabi dan Rasul pun dapat ini. Ya dah, semoga Allah maafkan dia, kesempatan kita untuk memaafkan lah. Sekiranya tidak perlu diklarifikasi, nggak usah diklarifikasi, tapi dijawab dengan bahasa tindakan. Dulu Nabi itu kalau difitnah, Nabi tidak sibuk klarifikasi. Beliau sibuk menjawab dengan bahasa tindakan. Kalau bahasanya Imam Syafi'i itu lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa tindakan itu lebih nyata daripada bahasa lisan. Itu seperti itu. Itu satu. Nah, tapi kalau Nabi diklarifikasi beliau menjelaskan. Nah, tapi kalau sudah mengancam gimana Ustaz? Monggo, kalau mau klarifikasi silakan. Cuman kalau yang saya tahu Nabi itu lebih suka menjawab tuduhan itu dengan bahasa tindakan. Kemudian yang kedua beliau lebih suka mengklarifikasi itu kalau diklarifikasi, kalau ditanya itu. Itu satu. Nah, kalau ternyata omongan orang itu benar tentang kita, orang ngomong apa tentang kita, ternyata kok benar, aduh, berarti Allah lagi buka aib saya ini, naudzubillah min dzalik ya. Maka segera tobat minta ampun pada Allah. Segera tobat minta ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Nah, sekarang sikap kita yang mendapat kabar bagaimana? Saya dapat kabar misalnya tentang Bu Alfi misalnya gitu ya. Tapi kabar miring ini Bu, kabar miring. Kabar miring. Dia ngasih kabar sambil miring ini enggak. Ya, memang kabar miring. Saya kalau langsung percaya, misalnya dikabari tentang Bu Alfi langsung percaya, ya baru kabar buruk, saya langsung berdosa. Langsung berdosa. Maka yang betul adalah kita kalau mau percaya harus klarifikasi dulu. Nah, hubungi Bu Alfi. Bu Alfi, saya dapat kabar begini apa betul Bu? Enggak Ustaz, enggak benar itu. Ya sudah, pasti saya percaya. Itu seperti itu, cross check namanya. Enggak boleh langsung percaya. Tapi kalau kabar baik enggak apa-apa. Saya dapat kabar tentang Bu Yeni misalnya, kabar baik langsung percaya enggak apa-apa. Dapat kabar dari Bu Ana, kabar baik enggak apa-apa, kabar baik. Kabar tentang kebaikan beliau ini enggak apa-apa, langsung percaya Bu. Tapi kalau kabar buruk harus klarifikasi. Klarifikasi itu pun kalau kita punya kepentingan. Kalau nggak punya kepentingan abstain aja udah, biar orang mau ngapa kayak terserah. Ini contoh gini. Ini contoh gini. Nah, ini contoh gini. Pernah ada orang cerita ke saya tentang seseorang. Saya kurang suka karena kan ngomong jeleknya orang, saya kurang suka saya itu. Nah, terus dia karena lihat ekspresi saya kurang suka, karena maaf kalau orang Jawa Timur itu kan lek seneng ya ketok, gak seneng ya ketok. Saya itu memang gak suka itu. Terus dia karena ngeliat ekspresi saya gak suka, dia ngomongin ke saya, apa Ustadz perlu tabayun?
bilang gitu. Ngomong gitu dia. Aku gak ngomong tabayun, dia ngomong tabayun. Apa sekarang lihat ekspresi saya yang kurang suka itu, dia, apa Ustaz perlu tabayun, dia bilang gitu. Gini Pak, saya bilang gitu. Tabayun itu kalau saya punya kepentingan terkait dengan beliau. Misalnya beliau calon besan saya, teman bisnis saya misalnya. Takon aku Pak, duduk sapa-sapa aku ya Pak. Bukan rekanan bisnis saya, juga bukan calon besan saya, juga aku terus takonnya apa Pak? Aku karena nggak percaya ngono. Saya itu ndak mau memenuhi pikiran dan hati dengan hal-hal yang nggak jelas itu loh, saya bilang gitu. Oh, bikin ruwet, mikir sing ono es angel ngomong tambah pikiran sing aneh-aneh. Itu sebut. Ya memang begitu kan? Makanya kita itu loh Bu, ada tetangga beli mobil baru lewat depan rumah kita. Awalnya kita tenang, nggak ada masalah. Tetangga nyelutuk kredit. Jadi kalau dia lewat depan kita itu mesti bunyi itu itu kan ya, malah gak enak ganggu pikiran itu kan seperti itu. Dah iya. Mending dibebaskan aja pikiran itu. Jadi kalau sekiranya perlu tabayun, silakan tabayun. Kalau nggak perlu tabayun nggak usah tabayun. Ada juga nggak perlu tabayun karena sudah jadi rahasia umum. Itu namanya aib yang sudah Allah buka semuanya tahu lah. Sopo buan itu, buan sing cerewet itu tahu. Ayo, padahal sing ngomong cerewet pengen sing cerewet itu. Semua orang tahu beliau cerewet itu. Jadi wis ndak wis gak kaget. Contoh gini misalnya, ada Pak itu ya, wis ya, semua orang tahu lah. Itu ndak apa-apa itu. Kenapa nggak usah tabayun? Kenapa? Karena semua orang sudah tahu. Dan membicarakan ini untuk yang terakhir ya, untuk istilah yang terakhir untuk kasus orang yang terakhir tadi itu maksud saya. Membicarakan keburukan orang yang terkenal keburukannya itu dalam Islam tidak masuk dalam kategori ghibah. Ya, kenapa? Karena itu supaya memberikan efek jera kepada yang bersangkutan. Membicarakan keburukan orang yang terkenal keburukannya. Misalnya ini tukang utang nggak tahu bayar, seneng goro, suka ingkar janji, semacam-macam poli pakai dal misalnya gitu ya. Semua orang tahu. Membicarakan keburukan orang yang seperti itu, yang semua orang tahu tapi ya bukan persangkaan loh ya. Maka itu boleh dalam Islam boleh dan itu tidak termasuk ghibah. Supaya itu dibicarakan sebagai hukum sosial supaya bersangkutan itu merasa malu dan jera dan tidak melanjutkan tindakannya itu dan supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Kalau bahasanya para ulama itu uzkuru fajral fajir liyahdaron nas, sebutkan keburukan orang yang buruk supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Contoh, pernah di majelis taklim saya dulu, bukan sini ya, tapi majelis taklim sana. Kemang juga sih besok sana. Nah, itu ada ibu-ibu klesik itu apa? Klesik itu. Ya, bisik-bisik tetangga gitu ya. Ya, bisik-bisik gitu. Saya tanya, ada apa Bu? Saya bilang gitu. Ini Ustaz ada yang ketipu. Yang nipu di majelis ini apa di luar sini? Jamaah kita sendiri Ustaz. Siapa? Saya bilang gitu. Ndak enak. Sebutkan Bu siapa? Kalau memang jelas korbannya, saya bilang gitu. Ketipu sampai 6 miliar ya. Kaget ya. Tapi yang ketipu udah meninggal. Itu coba sebutkan siapa? Biar orang selamat dari tipu dayanya, saya bilang gitu. Akhirnya disebut nama. Ya sudah, dan betul tidak lama kan di penjara itu. Usah tolak-tolak siapa kemang sana. Ya dah. Ya pokoknya ada begitu. Ya itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, saya bilang sebutkan, saya bilang gitu. Kalau ada orang yang begitu, sebutkan. Kenapa? Supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Asal tadi ya, itu kejahatannya bukan dugaan. Jadi memang real korbannya banyak. Misalnya. Ya sama dengan orang datang ke seseorang ini, Mbak, ibu-ibu loh mau pinjam uang ke aku, tak kasih apa enggak? Kata ibu itu, wis ora usah. Timbangan duitmu enggak balik. Sampean seudon sama dia. Seudon apa ngaku korbane kok. Nah, itu kan seudon namanya sudah hakul yakin, ainul yakin namanya itu. Paham nggih? Nah, tapi gitu tetap kudu ngati-ngati. Walaupun boleh tetap harus hati-hati. Tahu kenapa harus hati-hati? Ngerinya gini, pas kita ngomongin dia lagi tobat. Itu repotnya itu. Tetap harus hati. Mas saya itu walaupun masya Allah matur jazakallah khairan. Makasih banyak Pak Subuh nggih.
tetap harus hati-hati. Ngerinya apa tadi? Pas kita ngomongin dia, ternyata dia sedang tobat. Makanya tetap kudu hati-hati. Dan satu lagi, ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, harus ingat ya, saat itu ketika kita mau menyerang orang itu seperti orang yang mau menendang bola. Dia sedang berdiri dengan satu kaki. Orang lumrahnya berdiri dengan berapa kaki? 2 kaki. Tapi kalau mau nyerang, mau nendang bola itu pakai 1 kaki. Maksudnya apa? Orang kalau lagi bicara tentang orang lain itu seringkali sedang tidak seimbang. Makanya hati-hati harus berlaku adil, karena kalau enggak miring dikit jatuh. Artinya kalau kita berlebihan jadinya fitnah, nanti berita bohong. Awalnya yang dibicarakan benar, lama-lama oleh kelebihan dosisnya. Nah itu kan repot itu ya. Loh, ngerti omongan orang enggak? Teko aku gedang, dari saya pisang sampai orang lain kolek pisang. Paham? Jadi lek dititipi omongan ditambah-tambahi, lek dititipi duit dikurangi. Tahu Mas, paham ya? Dititipin omongan ditambah-tambah, dititipin duit dikurang-kurangi. Kan di sebelah sana sempat ada hal yang heboh, beberapa ibu-ibu nanya ke saya, Ustaz apa betul? Aku ini ngomong ngopo kok berita iso tutuk tambah-tambah macam-macam ya. Ya, aku padahal mau ngomong ngopo, tapi iso sampai berita itu bikin memanas. Padahal aku gak ngomong apa loh padahal aku. Aku mek ngomong ini apa pengajian iku kok gak oleh ngaji di musala iku. Ngomong ngono tok lah jane tapi nyopo kok sampai berita itu malah aneh-aneh kan, Mbuh. Ya itu tadi, dari saya pisang sampai orang kolek pisang. Mending kolek pisang. Ya masih enak itu. Tambah-tambahnya enak berarti Mbak Anang gitu. Allahu Akbar. Belum pernah makan kolak pisang? Oh sering, alhamdulillah. Berikutnya adalah yaumut tammah. Yaumut tammah itu hari yang menang. Yaitu hari yang menang berasal dari kata tammah syai'. Artinya sesuatu itu bisa mengatasi dan menang. Maksudnya oleh karena kiamat itu dapat mengalahkan apa saja, maka pantaslah ia menyandang nama ini. Sedang yang lain tidak. Kata Al-Hasan At-Tammah maksudnya tiupan kedua. Dan kata yang lain saat dikiringnya ahli neraka ke neraka. Jadi saya mau jawab gini ya, saya mau terangkan gini ya. Siapa yang bisa mengalahkan kiamat? Maksudnya siapa yang bisa menghalangi datangnya kiamat? Kita enggak usah jauh-jauh ngomong kiamat, matinya kita saja. Siapa bisa menghalangi matinya kita? Tidak bisa. Wong dokternya juga mati kok. Ya, jadi semuanya pasti akan mati. Mau atau tidak mau, cepat atau lambat, dengan senang hati atau terpaksa. Semua kita akan lanjut ke alam berikutnya namanya alam barzah. Karena ingat, kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Dan di sana kita hidup. Maka Allah yang Bapak Fathur Rahman nama suami ibu ya. Di sana hidup beliau. Nah, tinggal nanti kita nyusul entah kapan. Tapi semoga Allah berkahi sisa umur kita. Allah wafatkan pada saatnya nanti kita dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Jadi kan sebagian jangan suaminya udah nyusul duluan nggih. Bu Popi. Bu sini. Bu Mumun ya, Bu Imun Bu Mumun? Bu Imun nih. Bu Imun. Siapa lagi? Enggak ada. Dia tahu segitu. Kita doakan semoga suami-suami jenengan Allah rahmati dengan rahmatnya yang maha luas. Amin Allahumma insyaallah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma insyaallah. Wes singkat kata singkat cerita, semua pasti akan lanjut ke alam berikutnya. Itu apalagi kiamat. Kau usah ngomong mati wes ngantuk aja lah. Siapa yang bisa ngelawan ngantuk? Walaupun bawa apa namanya fix apa? Ya bisa sih menghilangkan sementara, tapi kan balik lagi. Bisa pakai terapi gini juga bisa, atau pakai teorinya supir makan yang keras-keras itu ya juga insya Allah ya bisa mulai. Kapan itu ya saya ngantuk banget. Terus saya makan
daging pas Pak sing alot. Kaget saya itu. Kaget gak ngantuk terus. Alhamdulillah gak ngantuk, barokahnya makan daging kaloten. Lupa saya kapan beberapa hari yang lalu itu. Allahu Akbar. Ada doanya sih tapi tetap ngantuk yang ngantuk aja tapi tetap. La ta'khudhuhu sinatu wala naum itu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, dia dibaca berkali-kali lah. Mohon sama Allah agar enggak ngantuk. Tapi memang sejarahnya ulama-ulama yang ngantuk kalau belajar, selama ngantuknya itu bukan ngantuk yang beneran, itu dimujahadai. Karena saya sering sampaikan di sini ya. Ada ngantuk itu memang betul-betul ngantuk. Artinya memang capek. Ini kalau bahasanya Nabi, mata itu punya hak aukamakol. Kalau ngantuk ya tidur. Perut itu ya punya hak, kalau lapar apa? Makan. Itu yang betul-betul memang betul-betul ngantuk memang. Tapi saya sering sampaikan juga ada ngantuk, ada ngantuan. Nah, itu beda. Ngoten nggih. Lek ngantukan itu perasaan istirahat cukup, makan cukup, minum cukup. Iya, kok sik ngantuk. Berarti napa namine? Ngantukan. Lek ngantukan iku kudu dimujahadai, Ibu. Harus diupayakan apa wudu, apa minum kopi. Napa? Nggih. Reaksi orang kalau pas adzan itu macam-macam Bu Ana. Ada orang itu setiap kali adzan lapar itu ya ada. Akhirnya dia punya pembenaran untuk makan dulu misalnya. Ya, oke, tidak ada masalah asal memang dia betul-betul lapar ya. Dan kemarin udah terhidang. Nah, tapi kalau siap adzan ngantuk, niku kedah dicek jujur mawon sama diri sendiri. Iki aku janjane ngantuk tenanan apa memang adzan mesti ngantuk iya. Kalau ngantuknya itu ndak iki gak ngantukan iki. Bisa dilawan aja itu. Tapi kalau memang objektif ngantuk tidur. Itu seperti itu. Ngoten nggih? Nggih. Intine ngoten. Nah, itu contoh aja. Dan semua kita saya kira kalau kita bicara tentang tentang kehidupan kita ini, kan ada banyak hal kan yang kita ya ada fakta ya, ada kehendak di luar kehendak kita. Ada mau di luar mau kita. Kita nggak mau begini, tapi ternyata apa yang kita mau nggak terjadi. Yang terjadi adalah apa yang langsung nggak ngantuk. Jadi seringkali apa yang kita mau itu nggak terjadi. Yang terjadi adalah apa yang Allah mau. Bukan seringkali memang begitu teorinya sih. Ana urid, anta turid, wallahu fa'al lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, dan yang terjadi adalah apa yang Allah mau. Hal-hal begini ini harus dipahamkan kepada diri kita dan anak-anak kita agar kalau apa yang terjadi pada kita itu kita nggak gampang putus asa gitu loh. Kan tidak sedikit loh anak-anak muda yang nggak siap dengan mental gagal itu sehingga begitu dia gagal stresnya luar biasa. Stresnya luar biasa. Nauzubillah min syarri dzalik. Harus kasih ruang itu. Ya harus diajarilah anak-anak kita termasuk kita sendiri bahwa gagal itu bukan sukses yang tertunda. Gagal itu adalah sukses yang tidak terjadi. Itu aja. Nah ya, gagal itu bukan sukses yang tertunda. Gagal itu adalah sukses yang tidak terjadi. Nah kita harus jantan mengakui. Terus piye? Ya mboten, kan gagal itu sukses yang tertunda bukan. Gagal itu adalah sukses yang tidak terjadi. Ya, maksudnya harus ngakui. Gini. Kita harus berani mengakui luka gitu loh. Gini. Saya contoh yang fisik dulu aja. Panjenengan terluka, jatuh terluka. Ya, enggak apa-apa. Jadi mengingkari lukanya, akhirnya enggak diobati. Potensial infeksi toh. Ya, potensial nanti ada dokter saya enggak enak ngomongin. Potensial tambah parah sakitnya. Kenapa? Karena dia mengingkari sakitnya. Beda kalau iya Mbak loro Mbak aduh si anu tak betadin misalnya opo lah. Wis pokoke ndang dibersihin mau terserah lah opo. Akhirnya kan diambil tindakan insyaallah sembuh nggih. Ngoten. Ya emang masa kecil kita dulu kesandung golek tretonge sapi didelepno ngene. Masih kecil. Orang Surabaya enggak kebayang kalau orang kampung, "Mak, Madiun mosok gak ono, Mak?"
Saya itu dulu itu kalau masih kecil dulu itu kalau kesandung luka gitu, delepno tretongnya sapi, Mak. Set anget ngene enak. Pokoknya ojo telek jaran. Kalau telek jaran katanya enggak boleh. Kalau teleknya sapi enggak apa-apa. Itu ya. Tapi enggak, ini jangan ditiru, saya mau ngomong tok. Kurang Bu Dokter dimarahi saya. Wis, artinya kalau kita mengakui ada sakit, ada luka, terus kita ambil tindakan mengobati, sembuh apa sembuh? Sembuh insyaallah. Tapi kalau kita mengingkari luka, ya kita enggak akan sembuh-sembuh. Nah, itu sama dengan kejiwaan kita. Gagal aja. Ojo diingkar, tenang, gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, iya, enggak usah, bilang aja kegagalan adalah kesuksesan yang tidak terjadi. Wis yakoni wae, nyatane memang gagal kate apa. Coba maneh, kan gitu. Dicoba maneh, coba lagi. Itu pemain sirkus yang ahli itu berapa kali piringnya pecah itu. Sebelum akhirnya dia bisa main sirkus piring yang enggak pernah pecah-pecah itu. Kan orang lihat suksesnya aja. Enggak tahu prosesnya. Itu seperti itu. Orang mesti ndelok wah kerja ndek londo tapi tidak tahu prosesnya bagaimana jatuh bangunnya. Dan bukan berarti kalau kerja di luar negeri tidak cinta Indonesia, kan seperti itu. Malah tutup dindi. Nggih monggo silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh monggo. Nggih, monggo Bu Dokter. Bu Dokter dulu nggih. Lebih sepuh siapa sih? Bu Desi apa Bu Dokter? Ya Bu Dokter aja dulu katanya, Bu Dokter dulu. Nggih. Betul. Bagus. Di dalam Islam ya, saya cerita dalam konsep Islam sependek yang saya pahami. Kalau kita sudah bertobat minta ampun kepada Allah, dan taubatnya orang yang berbuat salah pada orang lain yang orang lain sudah meninggal atau enggak jelas di mana rimbanya, atau enggak mungkin kita minta maaf karena fitnahnya terlalu besar. Ada loh Bu orang yang orangnya masih hidup, kita tahu dia, kita nggak bisa minta maaf sama dia karena fitnahnya terlalu besar, karena dia mantan. Nanti dikira ngarep kata ikan. Kan fitnahnya besar itu. Apalagi kalau ibu punya suami kan, ngerti sing lanang golek tambah golek gawe, terus dia punya istri tambah golek gawe. Mending desa sanjo sepuro, tapi kita mintakan ampun untuk yang bersangkutan. Saya kan tidak tahu siapa di antara ibu-ibu yang dulu punya prestasi mematahkan sekian banyak hati laki-laki ya. Dan tidak mungkin minta maaf misalnya karena fitnahnya terlalu besar. Wes paling enggak kita mintakan ampun. Begini Bu, ini rumus. Dan kata Imam Al-Qurtubi di sini, kalau kita salah ke orang lain, samping proses tobat al-azam, menyesal, komitmen tidak mengulangi lagi dan konkret meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, ditambah minta maaf, kalau nggak mungkin kita mintakan ampun untuk yang bersangkutan kepada Allah. Kalau ada hal yang diambil, kembalikan. Kalau orangnya sudah nggak jelas rimbanya atau tidak mungkin mengembalikan, maka sedekah atas nama dia. Kalau kata Imam Al-Qurtubi yang mengutip pernyataan para ulama, tidak ada khilaf di antara para ulama, diampuni oleh Allah asal dia sungguh-sungguh seperti itu, diampuni oleh Allah. Nah, maka kalau tobatnya diterima oleh Allah, ini Quran yang bicara. Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Al-Furqan ayat 70. Kecuali yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala. Bahkan kalau kata Imam Syafi'i, pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Kalau kata Imam Ghazali, bahkan yang nama yang buruk Allah ganti dengan nama yang baik. Artinya akan dimuliakan kehidupannya. Nah, kalau di hadis qudsi Allah menyatakan kalau hamba itu sudah diampuni oleh Allah, Allah berfirman begini, yang lalu darimu aku tidak peduli. Yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Kalau kita betul-betul diterima tobatnya oleh Allah, semoga Allah terima tobat kita. Amin, Allahumma amin insyaallah. Jadi gini Bu,
Saya itu pernah diundang orang. Yang orang ini punya masa lalu yang gak bagus lah gitu. Terus kakaknya undang saya supaya saya menasihati dia. Saya bilang sama dia gini, Mbak, saya panggil Mbak karena dia adiknya jamaah saya. Mbak, saya tidak peduli sudah berapa lama Anda begini. Tapi pertanyaan saya sekarang adalah Anda mau berapa lama begini? Saya bilang gitu. Saya tidak peduli sudah berapa lama Anda begini, ada perbuatan beliau ya. Yang saya sekarang tanyakan adalah mau berapa lama Anda begini? Karena kalau sudah tobat kan Allah nggak peduli berapa lama Anda begitu. Tapi pertanyaan saya, mau berapa lama Anda begini? Itu pertanyaan saya saat itu. Saya kira itu nggih. Wallahu a'lam. Moga Bu Desi. Hampir-hampir mirip nggih. Bagus. Nanti kalau saya kasih tahu tandanya tuh Ibu istighfar lagi nggak kira-kira? Ngerinya gini, udah ada tanda-tanda diterima istighfarnya tuh nggak istighfar lagi, jangan. Maaf saya izin minum dulu nih, mumpung masih panas. Jadi gini, alhamdulillah. Ciri kalau ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, ciri yang paling khas ya, termasuk tobat, itu adanya perubahan yang lebih baik. Baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya dengan sesama. Kalau ada orang ngaku udah tobat, tapi tidak ada perubahan, baik kepada Allah maupun pada sesama, berarti belum tobat. Jadi ibu harus objektif mengukur diri sendiri, kira-kira saya ada perubahan nggak sudah ini? Paling ada usaha berubah nggak? Kira-kira gitu. Kalau ibu setelah bertobat itu ada usaha untuk berubah lebih baik, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama, insya Allah itu merupakan bagian dari tanda kalau istighfar ibu, tobat ibu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya pada perubahan sikap, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Tapi kalau misalnya nun sewu tidak ada perubahan antara hubungan ibu dengan Allah dan sesama menjadi lebih baik, maka itu yang disebut nun sewu tobatnya kemungkinan belum diterima oleh Allah. Nah itu. Tapi kalau sudah ada perubahan yang lebih baik, insya Allah itu tanda kalau tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu dulu Bu ya, satu dulu. Saya mau terangkan yang kedua. Ini sependek yang saya pahami, ini manhajnya Abil Hasan Asyadzili rahimahullah. Beliau itu sering mendapat pertanyaan dari murid-muridnya. Di antaranya pertanyaan gini, Syekh, kalau saya ini tobat, terus tobat saya nggak diterima, percuma dong. Ada orang ngomong gitu ya? Kita udah tobat, ternyata tobat kita nggak diterima, percuma dong kita tobat. Kita udah beribadah, ternyata ibadah kita nggak diterima oleh Allah, percuma dong. Itu kan setan itu. Supaya orang nggak lagi beribadah, nggak lagi bertobat, nggak lagi berdoa. Apa jawaban beliau? Ini manhajnya beliau ya. Kata beliau kurang lebih gini. Saya langsung nukik ke bab tobat ya. Sudahlah gini aja. Kalau setan menanyakan dalam hati kita, diterima nggak lah ya tobat saya? Diterima nggak ya tobat saya? Kalau versi manhajnya Abil Hasan Asyadzili rahimahullah, beliau mengatakan, dah jawab aja. Jawabannya gini, saya yakin taubat saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, biar nggak ujub. Bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Saya yakin taubat saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Satu dulu ya. Kalau merasa kita yang baik, ujub namanya. Saya yakin diterima tobat saya gitu lah ya. Nah, itu ujub namanya, tidak boleh. Tapi kalau begini, saya yakin bahwa tobat saya diterima oleh Allah bukan karena baiknya saya, tapi karena maha baiknya Allah. Itu benar itu. Tapi teruskan setelah itu yang kedua. Karena kita sadar kita manusia biasa, yang dimana kita masih banyak kurangnya, upgrade terus tobat kita. Jadi upgrade terus tobat kita. Jadi kita yakini tobat kita diterima oleh Allah karena maha baiknya Allah. Terus sadari kekurangan kita karena kita terus tobat, terus bertobat. Rumusnya apa? Jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat.
tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Udah tobat terus tobat tuh. Itu rumusnya. Ngoten nggih budaya sing nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu Popi. Karma. Saya mau jawab begini Bu ya. Di dalam hukum, di agama sebelah memang betul ada istilah karma ya. Di agama sebelah ada istilah karma. Kita nggak ganggu ya, itu ajaran mereka, kita katakan lakum dinukum waliyatin ya. Jadi soal ajaran mereka kita nggak ikut-ikut, karena intinya kita hanya bisa mengatakan lakum dinukum waliyatin. Jangan dihina juga, karena takutnya nanti mereka menghina kita tanpa ilmu. Itu ajaran dalam Islam. Sebagaimana kita tidak boleh menghina agama lain, itu takutnya nanti mereka menghina kita tanpa ilmu. Jadi untuk ajaran mereka saya nggak komentar apapun selain dari saya katakan ya sudah, itu lakum dinukum waliyatin. Itu kepercayaan mereka, kita tidak boleh mengganggunya. Dan kita hanya bisa mengatakan lakum dinukum waliyatin. Itu satu dulu. Yang kedua, kalau dalam Islam itu sebenarnya ada namanya balasan amal, Bu. Nah, kalau kita bandingkan, ini tidak bermaksud menghina, tapi coba membandingkan informasi aja. Kalau karma itu sependek yang saya ketahui, itu walaupun orangnya udah tobat, tetap dibalas. Kalau Ibu nggak percaya dengan pernyataan saya, tapi nanti Ibu silakan nonton film judulnya Running on Karma. Pemeran utamanya Andy Lau. Oh, saya belum pernah nonton filmnya, kecuali saya baca sinopsisnya. Saya belum pernah. Itu zaman dulu sinopsisnya pun saya baca di koran dulu. Zaman dulu, jadi sudah kebayang ya, saya bacanya di koran, berarti itu tahun berapa, tahun gak enak wis gampangan. Judulnya Running on Karma. Saya baca sinopsisnya itu di koran dulu itu. Ya, itu Andy Lau itu sudah tobat, sudah jadi biksu dia. Tapi dia tetap harus menjalani karmanya. Running on karma. Betul, lari itu running Bu ya. Ya running. Ya, itu satu. Saya nggak pede kalau ngomong bahasa Inggris. Satu, yang kedua, kalau dalam Islam ya, orang kalau udah tobat tadi, seperti yang saya jawab di Al-Furqan ayat 70, nggak ada balasan amal bahkan. Kalau sudah Allah ampuni, nggak akan dibalas amal itu, nggak akan dibalas oleh Allah. Kenapa? Karena Allah udah janji bahwa yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Bahkan Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Bahwa maaf, ada beberapa perbuatan dosa yang punya konsekuensi berbuntut panjang. Karena saya sering sampaikan di sini, di antara nama dosa itu adalah ismun. Ismun itu buntut yang panjang. Jadi kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang kadang. Nah, ada yang berdampak pada penyakit gitu ya. Ada yang berdampak kepada ekonomi, ada yang berdampak kepada anak, ada macam-macam lah. Kan ada perbuatan dosa itu yang berdampak gitu loh. Nah, yang begini ini sependek yang saya pahami ya. Kalau dia hanya dapat ampunan dari Allah, itu tidak serta-merta selesai. Tidak serta-merta kalau sakit sembuh. Tidak serta-merta kalau utang lunas, yang dampak ekonomi ya. Tidak serta-merta anak jadi baik, enggak. Ini namanya dosa yang berdampak namanya. Ini enggak serta-merta. Tapi, ada tapi Bu Popi. Kalau dia berhasil mendapat pemaafan dari Allah, itu Allah cabut dosa itu sampai ke akar-akarnya. Yang mungkin dulu pernah ikut kelas saya di Babu Taubah, kelas Ma'rifatullah, mengenal Allah itu. Kalau bapak-bapak pagi ya, subuh itu al-afu itu dari kata afa artinya mencabut sampai ke akar-akarnya. Makanya di bulan Ramadan kita disunahkan memperbanyak minta maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak hanya astagfirullah tapi fa'fu anni. Bedanya apa? Kalau astagfirullah dosa itu ditutup kasusnya. Tapi kalau dimaafkan dosa itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Itu yang orang kemudian bertanya, Ustadz, emang dosa ada akarnya gitu? Maka saya jawab tadi, di antara nama dosa itu adalah ismun. Ismun itu adalah buntut yang panjang. Kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang. Sehingga kalau kemudian nanti kalau dicabut itu dosa itu dimaafkan oleh Allah,
insya Allah dampaknya itu ikut tercerabut itu loh. Sakit dengan izin Allah jadi sembuh, utang lunas insya Allah dengan izin Allah, terus kemudian anak-anak jadi baik. Ada yang begitu? Ada. Itu yang konsultan syariah siapa itu, yang tobat dari riba itu punya hutang 2 miliar 2 minggu